wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang identitas nasional dan globalisasi dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evi Oktariasari dengan NIM 201080200092. Perkenalkan, nama saya Vanessa Semrotul Izawardani dengan NIM 201080200086. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan antara bangsa yang satu dengan yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila adalah identitas nasional kita. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur-unsur ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, suku bangsa. Yang kedua, agama. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sejarah. Pancasila sebagai kepribadian identitas nasional. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dari keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Selanjutnya, globalisasi. Pengertian globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Dampak positif globalisasi. Dampak positif dari globalisasi kini mulai terasa di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Antara lain, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat, dan kesejahteraan taraf hidup masyarakat semakin maju. Dan ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, antara lain bergaya ala kebarat-baratan, sikap individualisme yang mendominasi, sifat konsumtif berlebihan, dan hilangnya rasa cinta terhadap produk lokal dalam negeri. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi yang beriringan dengan modernisasi menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai proses yang tak terelakkan. Globalisasi yang didorong oleh teknologi informasi komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial yang merasuki semua sudut kehidupan. Ia mengaburkan batas-batas tradisional yang membedakan bisnis, media, dan pendidikan, merombak struktur dunia usaha, mendorong pemaknaan ulang perdagangan dan investasi, kesehatan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola produksi, bahkan pola relasi antara masyarakat dan antara individu. Inilah tantangan bagi semua bangsa, masyarakat, dan individu di seluruh dunia. Masyarakat menilai globalisasi telah mendorong terciptanya kecepatan, efisiensi, efektivitas yang bermuara pada kepraktisan dalam segala hal, tidak hanya dalam makanan. Budaya asing yang mengglobal juga menawarkan kepraktisan dalam berpakaian dengan cukup mengenakan kemeja, kaos, celana, dan rok. Sebaliknya, budaya lokal dinilai terlalu rumit. Dalam kebudayaan asli Jawa, masyarakat dianjurkan memakai basket dan kebaya yang cara pemakaiannya
memakan waktu yang lama. Sekian, terima kasih. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.